masih menggunakan bibit umbi dalam budidaya bawang merah. Padahal saat ini sudah tersedia teknologi baru, yaitu bibit dari biji. Penggunaan bibit biji akan memberi banyak manfaat bagi petani. Yang paling utama adalah biaya tanam akan menjadi lebih hemat. Sebagai gambaran, untuk 1 hektar penanaman kebutuhan bibit asal biji hanya sekitar 5 kg. Bila harga bibit biji 1,2 juta rupiah per kilogram, berarti per hektar hanya butuh 6 juta rupiah untuk biaya benih. Sedangkan jika menggunakan bibit umbi, rata-rata dibutuhkan 1.500 kg bibit per hektar. Harga bibit umbi memang sering berfluktuatif, namun berkisar Rp30.000 per kilogram. Jadi, untuk penanaman 1 hektar menggunakan bibit umbi dibutuhkan biaya sebesar Rp45 juta. Jika Anda tertarik bertanam bawang merah menggunakan bibit biji, tentu Anda harus piawai dalam melaksanakan tahapan budidayanya. Tanaman komersial yang satu ini butuh cara dan saat budidaya yang tepat agar produksinya optimal. Untuk itu, diperlukan varietas bawang merah biji berkualitas mumpuni. Saat ini di pasaran, varietas bawang merah biji hanya diproduksi oleh PT East West Indonesia Cap Panah Merah. Varietas tersebut yaitu Tuk-Tuk F1 dan Sunren F1. Kedua varietas tersebut sama-sama beradaptasi baik pada dataran rendah maupun tinggi serta toleran terhadap layu fusarium dan antraknosa. Dari potensi panen, Sunren F1 menjanjikan hasil 20-25 ton per hektar dengan 3-4 anakan per tanaman dan bobot per umbi 10 gram. Sunren F1 bersiklus tanam 65-70 HST. Sedangkan Tuk-Tuk berpotensi panen 25-30 ton per hektar dengan 3-4 anakan per tanaman. Bobot per umbinya mencapai 15 gram. Bawang Tuk-Tuk bersiklus tanam 75-85 HST. Bawang merah dapat ditanam pada dataran rendah sampai tinggi. Tanaman ini tumbuh bagus pada areal terbuka dengan penyinaran matahari langsung. Suhu optimal yang dibutuhkan bawang merah adalah 25-32 derajat Celcius dengan udara kering dan panas. Karena itu, agar tanaman dapat tumbuh maksimal, usahakan mendapatkan lokasi tanam sesuai rekomendasi tersebut. Selain ketinggian tempat, ketersediaan sumber air dan akses jalan ke lokasi patut dipertimbangkan. Poin ini diperlukan guna memudahkan pelaksanaan kegiatan budidaya seperti perawatan tanaman maupun pengangkutan sarana produksi dan hasil panen. Untuk memperoleh hasil panen optimal, bawang merah hibrida mesti dibudidayakan secara intensif. Oleh karenanya, setelah lokasi penanaman ditentukan, lakukan pengolahan lahan tahap demi tahap. Lahan digemburkan dengan cara ditraktor, dibajak, atau dicangkul. Kemudian dibuat bedengan-bedengan dengan lebar 100 cm, tinggi 40-50 cm, dan jarak antar bedengan 50 cm. Sementara panjang bedengan disesuaikan dengan kondisi lahan yang digunakan. Tiap bedengan kemudian ditaburi kaptan atau dolomit kurang lebih sebanyak 150-200 gram per meter persegi. Namun kebutuhan kaptan bisa disesuaikan dengan tingkat keasaman tanah. Daftar kebutuhan kaptan dapat dilihat pada tabel berikut. Pada bedengan juga diberikan pupuk organik sebanyak 20 ton per hektar atau rata-rata 1 kg per tanaman. Tambah pula sekam bakar di atas bedengan setebal 9-10 cm. Bedengan kemudian diratakan. Sebaiknya hindari penggunaan pupuk kandang dari unggas terutama di musim hujan. Pupuk organik dan insektisida ini ditaburkan secara alur di kiri kanan bedengan. Tambahkan juga pupuk dasar kimia pada bedengan. Jumlah pupuk kimia dihitung berdasarkan kebutuhan pertanaman, yaitu KCl 59 gram per meter persegi, SP36 50 gram per meter persegi, dan insektisida karbofuran sebanyak 20 kg per hektar atau 1 gram per tanaman.
Usai pelakuan pupuk dasar, bedengan ditutup dengan tanah secara merata dan permukaan bedengan pun dirapikan. Sebelum ditanam, benih atau biji bawang merah disemai terlebih dahulu. Proses semai sebaiknya dilakukan pada lahan terbuka agar dapat tumbuh dengan baik. Persemaian bisa dilakukan langsung pada bedengan di lahan atau menggunakan bak semai. Bila persemaian dilakukan di lahan, buat bedengan dengan ukuran dan perlakuan sama seperti pada bedengan untuk penanaman. Benih kemudian ditabur pada alur melintang dengan jarak antar alur 5-10 cm dan kedalaman sekitar 1 cm. Setiap alur bisa ditaburi sebanyak 150-200 benih. Kecambah bawang merah akan mulai muncul pada 5-10 hari setelah semai. Pada musim penghujan, bedengan semai sebaiknya ditutup dengan plastik. Setelah 3-4 minggu pasca semai, tutup bisa dibuka. Sedangkan bila persemaian dilakukan pada bak semai, dibutuhkan media semai berupa campuran tanah, arang sekam, dan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1:1. Setelah media semai dimasukkan ke dalam bak, buat alur-alur dengan jarak 5-10 cm. Ini kemudian ditabur pada alur-alur tersebut, kemudian ditutup dengan media yang sama. Di antara setiap jalur ditaburi arang sekam. Kelembapan media semai harus dijaga dengan cara melakukan penyiraman secara teratur. Kecambah bawang akan mulai muncul pada 5-10 hari setelah semai. Umur bibit yang siap ditanam yaitu yang berusia 6 minggu setelah semai. Sebelum bibit dipindahkan, bedengan persemaian dibasahi terlebih dahulu untuk memudahkan pengambilan dan menjaga kesegarannya. Pengambilan bibit bawang merah dilakukan dengan cara mencongkel tanahnya dari arah samping. Proses ini dilakukan dengan hati-hati agar perakaran tidak rusak. Sebelum penanaman, bedengan diairi sampai basah. Kemudian dibuat lubang tanam dengan jarak tanam dalam barisan 5-10 cm dan jarak antar barisan 10 cm. Untuk memudahkan penyiangan, barisan tanaman dibuat memotong bedengan. Setiap satu lubang tanam diisi dengan 1 bibit bawang. Setelah ditanam, tanah di sekitarnya ditekan lembut supaya akarnya menyatu dengan tanah. Titik krusial pada budidaya bawang merah berada pada masa sehari setelah tanam hingga menjelang panen. Selama periode tersebut, tanaman mesti dirawat secara optimal. Garis besar pemeliharaan tanaman meliputi penyulaman, pengairan, pemupukan susulan, dan pengendalian hama penyakit. Penyulaman perlu dilakukan pada tanaman yang gagal tumbuh atau mati. Penyulaman sesegera mungkin atau selambat-lambatnya 7 hari setelah tanam agar pertumbuhan tanaman keseluruhan menjadi seragam. Tanaman bawang merah yang mulai beranjak besar butuh cukup air. Pada budidaya bawang merah ada 2 jenis penyiraman yang dilakukan, yaitu sistem genangan dan sistem basuh. Sistem genangan dilakukan pada 1 minggu sekali, sedangkan sistem basuh dilakukan 2 kali sehari pada musim kemarau dan 1 kali sehari atau seperlunya pada musim penghujan. Periode kritis persaingan tanaman dan gulma terjadi sejak tanam sampai 1/3 atau 1/4 dari daur hidup tanaman. Untuk itu, lakukan penyiangan gulma 2-3 kali seminggu. Capaian hasil yang optimal pada budidaya bawang merah akan diperoleh salah satunya dengan pemupukan yang berimbang. Oleh karena itu, dosis dan waktu aplikasi pupuk susulan juga mesti tepat diberikan. Pupuk susulan dilakukan pada usia 2 minggu setelah tanam, 4 minggu setelah tanam, dan 6 minggu setelah tanam. Ragam dan dosis pupuk yang dibutuhkan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut. Yang tidak kalah penting dalam perawatan tanaman adalah pengendalian hama penyakit. Jenis hama yang
biasa menyerang bawang merah adalah ulat Grayas Spodoptera, thrips, dan penggorok daun. Sedangkan penyakit utamanya adalah bercak ungu atau Alternania pori, embung tepun atau Peronospora destructor, Fusarium, dan Anthracnosa. Serangan hama maupun penyakit tidak mengenal musim. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi serangan hama dan penyakit, sebaiknya dibuat jadwal penyemprotan. Volume semprot dan konsentrasi racun disesuaikan dengan anjuran yang tertera pada label kemasan pestisida. Penggunaan insektisida atau fungisida tidak terus-terusan menggunakan satu bahan aktif, tetapi diselang-seling dengan beberapa merek yang bahan aktif maupun cara kerjanya berbeda. Hal ini berguna untuk menghindari kekebalan pada jasad sasaran. Memasuki umur 60-70 HST, bawang merah biji sudah mulai dapat dipanen. Panen dilakukan dengan cara mencabut tanaman secara hati-hati agar umbi tidak rusak atau tertinggal di dalam tanah. Jumlah hasil panen yang didapat pun berbeda tergantung varietas yang digunakan. Namun rata-rata mencapai 20-30 ton per hektar.